Dia banyak julukan sekarang. Gue udah di titik dimana apapun yang gue lakuin di sini semua salah. Lu tahu kemarin gue liat di TikTok ada orang ngeklip gue lagi potong makan babi. Iya. Kan sama Brevi lagi makan kan? Iya. Sama Brevi makan berdua. Nggak ada obrolan apa-apa, cuma lagi motong doang makan. Lu tahu top komen dan top like siapa? Apa? Sebentar, gue coba kata-kata bentar. Oh, emang pantas aja yang sukses cuman YB sama Aloy. Ngerti gak lu? Karena mereka nganggap lu berdua gak makan babi. Jackie Chan sukses. Jackie Chan sukses. Jet Li. Jackie Chan sukses. Terus semua komennya ini. Gue makan babi. Iya, terus semua komennya udah ngebelain Aloy gitu yang kayak hebat ya Aloy nggak tergoda, hebatnya Aloy nggak terpancing, Aloy pasti ngiler banget tuh tapi nahan. Gila. Emang Segitu loh coy, masa karena gue makan babi? Itu tidak ada dialog apa-apa. Cuman gue lagi motong, yang penting gue motong gak ngomong apa-apa, gue motong aja gitu kan. Blackpink makan babi Blackpink. Iya, Samgyeopsal. Alah, tadi gue baru kasih tunjuk Kak. Kan gue lagi mau ngeklip potongan gue main semalam, sektor B kan gue mau potong kan. Gue tadi download tuh. Gue belum mulai main mas, masih di tengah-tengah kita gibik minum itu doang. Kan ada live chat tuh. Gue nggak sengaja kebaca live chat itu. Soalnya kayak kadang kan kayak nge-refresh stop stop gitu kan. Pas lagi stop, nggak sengaja gue kebaca nih. Terus gue pause, gue perlebar, gue kasih juga. Komennya apa? Yang nge-DJ ibot aja, Gary nggak asik. Gue belum mulai lagu loh. Itu belum di play loh. Gue udah gue udah terima. Seru kan di musik ini seru kan? Iya tapi omongan yang dari mulut lu itu loh. Ini juga sama nih satu nih. Mau ke Bandung. Abis ini denger dari perspektif gue ya. Gue ceritain ya. Ini gue ceritain POV gue. Kenapa hari itu gue ngotot ke Bandung? Gue jelasin sebentar. Satu denger perspektif gue. Hari sebelumnya lo ngomong di grup. Lo ngomong kan ke Panda besok ARL, Brevi dan Aloy. Ya. Panda lagi bareng gua. Panda nanya, Ger mau nanya dong, ini gimana nih IRL ke Bandung? Terus gue bilang ke Panda, gue bilang Pan, kalau kita ke Bandung, kalau misalnya IRL-nya cuman Brevi sama Aloy doang main, gue bilang sayang. Jadi harusnya Mendingan dari siang atau dari sorean kita udah nyampe di sana. Kita nyampe di sana, kita bisa IRL dulu yang lain, gue bilang. ngapain gitu makan? Ya pokoknya IRL lah, kemana keliling, terus malamnya baru sana. Ngapain kalau pergi jauh-jauh cuma buat malam itu doang? Tapi gue kondisinya waktu itu lagi lagi di luar lah, gue lagi di sana. Akhirnya gue bilang, yaudah, Pan, bentar, gue balik. Set. Gue melihat manusia-manusia di sini semua tidak ada semangat untuk pergi ke Bandung. Gak ada semangat juang. Maksudnya kayak gue nanya Panda, gimana Pan? Tahu deh Ger, tunggu lu balik aja, siapa tahu kalau lu bujuk anak-anak mau. Dan nih, gue ngomong ke mereka semua, ayo Bandung ya kan, gue ajak lu Bandung kan. Anak-anak ini udah berpikir kalau gue ini cuma mau party malamnya doang. Gue dikira ini gue akal-akalan busuk gue doang ngajakin mereka buat party malam itu. Tapi ada perspektif lain dari Yuka nanti ya. Nanti, silakan. Terus gue bilang, nah si Panda itu tuh bingung. Dibilang, gue takut Ger kalau misalnya ini nggak jadi IRL ke Bandung, dia takut lu marah sama si Panda. Pasti. Iya.
Tapi kan kalau gue bilang kalau misalnya itu cuma dia pergi ya, khusus itu doang, gue bilang ngapain gitu. Mending kita pergi dari sore udah nyampe masih terang, kita bisa IRL dulu. Nggak ada yang mau berangkat, gue bilang ya udah, gue yang berangkat sendiri deh, gue bilang. Gue berangkat sendiri biar ada IRL yang lain, ada kegiatan daripada di sini nggak ada apa-apa. Biar ada IRL, terus malamnya Brevi Aloy, ya kan? Akhirnya gue berangkat sendiri. Karena mereka semua semangat gitu. itu sebelum terjadinya angkot. Sebelum. Udahlah gue IRL. Akhirnya di sana, gue pergi berdua sama cewek gue. Gue IRL ke Pascal 23, ke Cibadak, terus malam. Gue udah ngomong ke dia, gue bilang kalau lu anggap gue cuma mau pergi ke malamnya Brivale doang, gue nggak ikut, gue bilang. Gue juga capek kalau malamnya gue mesti di klub lagi IRL gitu. Apalagi kalau misalnya Brivale-nya manggung, nggak ada yang interaktif sama penonton, gue capek, gue bilang. Gue juga perlu istirahat, jadi gue nggak akan pergi malam itu. Ya kan? Terus? Yaudah, set di situ aja penonton cuma bilang, gue udah, padahal kan niat gue punya niat untuk ngisi stream ini, terus gue pikir yaudah ntar Panda dimarahin, udah ayo kita berangkat IRL Brevi Aloy, sorenya IRL gue. Viewers bilangnya, ini bukan IRL, ini pacaran. Oke. Malam. Udah lah, terus jam 10 malam gue udah balik ke villa. Oke. Ya, itu villa pun banyak gue, anak-anak semua bingung, villa gue bayar sendiri buat ada tidur bareng semua. Gue satu villa bareng kru semua. Gue sewa villa sendiri, gue bayar, ya udah biar mereka pulang barengan. Pagi-pagi malam itu dilempar ke rumah, diskusi mau naik angkot. Pagi-pagi mau berangkat naik angkot, dia ngomong, gue pergi ke Bandung cuman buat justifikasi kalau selama ini gue out frame, ibaratnya kayak gue mau tebus aja biar gue in frame. Siapa? Itu belum baru denger cerita sepotong, sama. Enggak, maksudnya Dari perspektif gue tuh belum ceritain. Gue tuh di sini berusaha untuk kayak oke, biar IRL Brivale tetap jalan, karena Panda juga bingung mau nanya ke siapa gitu kan. Si Jot yang nggak mau berangkat, Jotnya masih nungguin Grace di sini gitu. Akhirnya ya udah, ayo berangkat biar ada kegiatan IRL juga di sana. Terus gue pergi kayak gitu, dibilangnya cuma buat justifikasi doang. Terus penonton bilang gue, ini mah bukan IRL, ini memang pengen pacaran aja. Sih ngapain sih gue? Sudah. Oke. Di saat itu kenapa gue tetap maksa buat berangkat? Karena gue tidak ada, mereka tidak mengkonfirmasi akan ada kepastian kalau misalnya mereka akan berangkat besok pagi. Gue planningnya adalah berangkatnya malam kemungkinannya. Ya. Karena kita masih mikir kemungkinan terbaik tuh kita berangkatnya kapan. Jadi itu gue gue juga tidak ada menerima kepastian kalau misalnya ini akan berangkat ke Bandung. Dan gue merasa sayang kalau misalnya ke Bandung ini cuman itu doang gitu loh. Sedangkan mereka nggak ada, yaudah besok pagi deh Ger kita berangkat. Kalau misalnya emang ada kepastian itu kita besok pagi mau berangkat bareng atau ntar malam mau berangkat bareng, ya gue ayo gitu loh. Masalah gue tidak ada kepastian, daripada sayang ya udahlah gue sendiri aja lah gitu. Iya, karena dia bilang gak lapar lu orang, udah gue berangkat aja sendiri. Lu dikena ya Mahet, Nah gue, lu kena ya, cuma dua komen gitu lu kena ya. wah lu nggak tahu kemarin gimana lagi. Gue bener-bener marah, gue meledak gue di sini. Gara-gara itu Titik meledak gue Gerido angry. waktu main FIFA. Main FIFA itu sesuatu yang itu bener gue meledak banget. Jadi gini ceritanya. Gue belum mandi waktu itu. ini after effect-nya Mas. Dari semua runtutan acara itu dia lempar arpi. Pertama lu reaksi, dia kena bantai, dia lempar arpi, dia kena lagi. FIFA. Ibot sama Jot lagi main FIFA. Gue liat tuh, gue pas di LA gue liat. Main apa? Gue mandi lah. Gue bilang ke mereka berdua, ntar gue main ya, gue mandi dulu gitu. Karena gue mandi, gue turun. Set, Ibot kayak mau gantian mandi. Terus gue mainlah lawan Jot.
Gue kalah 6-1. Sepanjang gue main, komen-komen banyak tuh. Awalnya kayak pas lama kalah 5-0 gitu, Mister Telur. Kenapa sih? Gue bacain nih. Sebenarnya jok-jok ringan mas. Terus pas akhirnya gue gol satu. Weh, pecah telur apa pecah telur. Udah lah. Gue nggak dikit aja, gue nggak mau bacain itu kayak. Jot gantian sama TP. Oke. Gue main lagi sama gue lawan TP. 1-0 lupa jebolan. 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Sepanjang finalnya Mister Telur. Wah banyak dah, pokoknya kayak udah Anak gunung coba main bola. udah Ger, nggak usah main Ger, udah ngapain main, dia bilang lu masak aja. Bae dia, orang bae dia, gitu-gitu komennya. Lu ngapain Ger main FIFA, lu masak aja, dia bilang. Sampai yang terakhir udah Ger lu naik gunung aja, anak gunung ngapain main bola. Itu lagi skornya, tadi kan baru nyamain 6-0. Di skor itu 8-0. Keluar main sampai kelar main gue 11-0 gue kalah. Itu pikir banget di menit 50 dia udah marah. Gue udah marah. Marahnya gimana? Brevis sebelah gue. Brevis sampai kaget. Gue main kayak gue bilang kan, gue ya viewers kalau kontol lu anjing, gue bilang. Gue hide-in satu-satu, lu gak bisa komen lu semua anjing, gue bilang gitu kan. Brevis apa yang terus kemarin baru bilang, gue nggak pernah denger Gary ngomong kata umpatan. Ini baru sekali ini gue denger. Ini orang, gue jarang banget kan lu denger gue ngomong kayak gitu kan, kayak dia sampai diem, nengok. Brevi nanya, Komennya emang komennya apa Ger? tetep gak dijawab. Tetep marah-marah ke viewer. Masih marah. Marah terus mas. Dari menit 55 sampai waktu habis. Dan skornya Nambah terus. Kelar game, TP main, naruh stick begini. Gak mau ada suara ke depan. Ke depan ngerokok. Ke depan. Wah canggung di sini. Awkward. Di sini tuh ada Brevi, gua, TP. Ya satu lagi siapa ya? Ibot, siapa lah? Gue lupa lah. Niko kayaknya. Enggak, Niko nggak ada. Terus kemarin ada yang ngomong, nanya, lagi lu kenapa sih Ger bisa main ngeliat live chat? Gue bilang kick off-nya 11 kali, masa gak sempet liat live chat? Terus gua kick off terus, lihat replay gol. pas gua marah-marah kayak gitu, viewers ngelamparnya nyalainnya TP. Lu sih Pe. Berlebihan lu Pe gitu. Akhirnya gue merasa situasi di sini sangat canggung gara-gara gue marah gitu kan. Ya gue ini lagi gue mencairkan lagi ya, gue mencairkan kayak gue bilang kayak gue minta maaf, gue bilang sorry gue bilang gue meledak. Terus gue bilang bukan salah TP ya, gue bilang ini nggak ada masalah dengan TP gitu loh, main aja gitu loh. Maksud gue kayak gue merasa kayak emang kenapa sih gue main FIFA gitu loh, memang kalau gue kalah ya udah kalah, emang kenapa gitu. Maksud gue tuh merasa kayak gitu, kayak sampai kayak ya gue jelasin juga, maksudnya mungkin kadang hari itu mood gue sedang tidak baik, gue bilang. Terus gue ngebacain komen kayak begitu, gue jadi ke trigger gitu loh. Masa trigger? Udah kena dia. Kena loh ya. Goyang. Makanya waktu lu bilang, woi Mr. Outframe, udah mulai begini lagi tuh dia tuh. Anjing, here we go again nih. Itu kan dari lu gue semua udah gak lapar. Giri udah gak lapar, Giri berubah. Sampai orang DM gue. Lu gak baca, gue post di akun ini gue, channel gue. Berantem main terus DM-an. Namanya begini. DM baru main terus. Udah merasa star ya lu. By the way, maraton gak ada lu atau ada lu pun gak akan ada perbedaan. Jadi jangan sok-sok ngartis ya please. Terus gue balesin kayak
Kenapa lu bales? Terus di komen lagi, terserah deh, gue cuma ingetin, sifat asli lu makin kelihatan sekarang. Jangan nanti malah jadi bumerang buat karir lu. Terserah lu nganggep gue haters atau apa. Terus kayak, ya elah bahasanya bocah-bocah mulu gitu kan. Udah bersetua banget, gue bilang kayak pengecut lu, komen pakai second account, gue bilang kampung. Terus gue bilang, gue kan ngomong full caps lock gitu ya. Pengecut lu. Terus gue bilang gak usah caps lock, gue bilang urus aja hidup lu, gue bilang sibuk amat ngurusin hidup orang, sifat asli apa sih, gue bilang kayak paling kenal gue aja, gue bilang. Pengecut lu. By the way, kalau orang dengan pola pikir sehat nggak bakal balas DM dengan ucapan kayak lu sekarang. Terus gue bilang, kalau misalnya orang pola pikirnya sehat, lu nggak akan DM gue in the first place, gue bilang. Terus bilang oke, gue urus hidup gue. Kalau nggak mau diingetin, jangan jadi influencer. Gue ngomong, gue bukan influencer, gue nggak pernah nyebut diri gue influencer. Oh bangsat, bahaya banget nih. Oke, saya akan mengurangi bercandaan arti gitu ya. Ya chat ya. Kayaknya sudah kelewat batas ya. Lu kalau ngelempar ke orang yang terbiasa mah, Iya. yang bisa memaintain. Iya, oke. Niko juga lama lu. Niko parah juga. Niko ada kemarin yang kita di tempat akustik kita nyanyi seorang sendiri-sendiri apa di atas langit. Kan ada pengunjung yang datang. Emang karena nontonin kita kan. Jadi pas kita datang tuh dia ngerekam gitu. Iya. Pas kita nyampe Iya. baru datang dia ngerekamin pas kita perform apa. Terus dia post di TikTok. Emang pas lagi kita baru nyampe, Niko emang lagi rokok, lagi tahu, dengan boleh, rokok boleh. gitu kan. Komennya bab Komennya Bab. emang bener ya Niko pantes kayak gitu-gitu. Segitu doang kerjanya cuma ngerokok menyanyi. Iya. Bab. Padahal dia yang bikin acara hari itu loh. Padahal dia yang bikin acara hari itu loh. Parah lu orang anjing. TP juga gila. Yang dia arti bilang maraton ini semua skrip. Iya. Buku halaman segini. Ini buku udah ada buku tebelnya segini dia bilang. Semua tuh skrip. Ada yang DM. Nggak usah bongkar-bongkar dapur lagi Mas P dia bilang. Mau ani skrip atau nggak ngapain sih bongkar-bongkar dapur gitu. Ada yang nganggep itu beneran. Dia bilang kayak ini apa yang aku lakuin sekarang itu udah tertulis di halaman 64. Lu orang kenapa sih? Ada yang bener-bener telan itu mentah-mentah gitu. Kalian tuh kenapa sih guys? Ada yang menangkap ini ya, oh ya si jokes gitu, bercandaan gitu. Tapi ada yang Serius. serius. Banyak yang DM gue juga. Banyak ya. Banyak. Nah kayak gini nih guys, kita bertiga gini nih. Ini udah tertulis di halaman 830 ya. Kagak, orang tadi 149 ya Mas ya? Oh 149. 149. 149. Saya kemarin sektor B itu di 145. Oke. 146. Tuh. Itulah. Makanya gak semua orang bisa memaintain itu guys. Tiba-tiba banyak haters. Tiba-tiba digeruduk loh. Kena lu, makin lama kena guys. Jadi bingung mau ngapain salah, mau ngapain Iya. salah. Tapi siapa yang bisa dilempar aman ya? Mas P kuat. TP bisa mainnya dia. Dia tahu cara mainnya dia. Gue lama dilemparin tayu mulu season 1 season 2.